Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Resita Amanda, biasa dipanggil Oci. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas tentang apa? Ayo coba tebak. Gak ada yang tahu? Kali ini aku akan membahas tentang adab bermain media sosial. Nah, siapa yang baru tahu kalau bermain media sosial itu ada adabnya? Baru tahu ya? Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, aku mau ngasih tahu kalian untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga siapkan buku dan pensil untuk catat semua pembahasan hari ini, supaya enggak lupa apa saja adab-adab bermain media sosial. Oke, tunggu di video selanjutnya. Mengapa adab bermain media sosial itu sangat penting? Karena banyak orang yang berpikir bahwa di dunia maya dan juga di dunia nyata itu berbeda, seolah-olah tidak ada konsekuensinya. Padahal sudah jelas dalam prinsip Islam, setiap ucapan dan juga perbuatan yang kita lakukan itu dicatat dan juga dipertanggungjawabkan, baik dilakukan secara langsung maupun lewat gawai. Nah, Allah sudah berfirman dalam surat Qaf ayat 18 bahwa tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan seseorang melainkan ada malaikat pengawas yang siap mencatatnya. Nah, ayat ini berlaku umum termasuk untuk komentar, caption, chat, bahkan emoji yang dikirim di media sosial. Nah, adapun stiker yang kalian buat atau stiker muka teman-teman yang kalian buat itu juga termasuk su'ul adab dalam bermain media sosial. Jadi, media sosial itu bukan ruang bebas tanpa aturan. Justru karena jangkauannya luas dan cepat, di dalamnya menjadi semakin penting dijaga. Poin pertama, adab dalam berkata-kata atau menulis. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim, bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Prinsip ini sangat relevan untuk kita terapkan saat berkomentar atau membalas pesan di media sosial. Nah, beberapa yang harus kita terapkan ini, yang pertama, pikirkan dulu sebelum posting atau berkomentar. Nah, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah tulisan ini bermanfaat untuk orang lain? Apakah ini benar tulisan ini untuk orang lain, atau ini menyakitkan atau enggak untuk orang lain? Nah, itu harus kalian pikirkan terlebih dahulu sebelum kalian berkomentar atau membalas chat orang lain. Nah, yang kedua, hindari menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Nah, dalam surat Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan agar kita mengecek kebenaran suatu berita terlebih dahulu sebelum menyebarkannya, supaya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat berita yang belum jelas. Nah, siapa nih yang di sini sering ngasih berita hoax? Itu nggak baik ya teman-teman. Itu harus kita hindari. Lalu yang ketiga, jaga bahasa saat berpendapat. Nah, berpendapat di kolom komentar boleh saja, tapi harus tetap santun dan tidak menghina ataupun menyerang pribadi lawan bicara kita. Jadi kita harus benar-benar bertutur kata dan juga bahasa dengan baik, sopan dan santun.
Lalu, poin kedua, adab dalam berbagi dan membagikan konten. Di era digital ini, membagikan ulang atau repost itu semudah satu klik. Nah, siapa yang di sini sering bagi atau repost postingan-postingan orang lain? Tapi, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab besar. Tuh, ingat ya teman-teman, apa yang kalian posting ulang atau kalian membagikan ulang itu ada pertanggungjawabannya. Nah, setiap konten yang kita bagikan, baik berupa gambar, video, ataupun tulisan, akan menjadi bagian jejak digital kita. Tuh, dengar, jangan sembarangan membagikan postingan ulang atau repost postingan-postingan yang tidak bermanfaat. Nah, beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, jangan menyebarkan aib atau kesalahan orang lain. Nah, Islam sangat menjaga kehormatan seseorang menyebarkan keburukan orang lain, apalagi tanpa konfirmasi, termasuk perbuatan ghibah yang dilarang agama. Tuh, kalian kalau misalnya menyebarkan foto tanpa konfirmasi ke orang lain itu termasuk ghibah ya, tidak boleh untuk dilakukan. Lalu yang kedua, hindari konten yang mengandung unsur kebencian dan juga permusuhan. Media sosial seharusnya menjadi sarana mempererat ukhuwah, bukan memecah belah. Lalu ketiga, memperhatikan privasi sendiri dan orang lain. Tidak semua hal yang diunggah, terutama yang menyangkut aib keluarga, kondisi pribadi, atau data yang bisa disalahgunakan. Lalu yang keempat, gunakan media sosial untuk berbagi kebaikan. Nah, Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, siapa yang di sini sering membagikan atau posting ulang video-video yang bermanfaat? Nah, itu Rasulullah sangat menyukainya karena menebarkan manfaat yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini bisa kita terapkan dengan membagi ilmu, nasihat, atau konten yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang melihatnya. Poin ketiga, itu menjaga waktu dan niat saat bermain media sosial. Waktu adalah nikmat yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setiap orang akan ditanya tentang bagaimana ia menghabiskan waktu usianya. Kalau kita habiskan waktu berjam-jam untuk scroll konten yang tidak bermanfaat, tentu itu perlu dievaluasi. Nah, kalian yang sering scroll TikTok, scroll IG berjam-jam, itu kalian harus evaluasi diri. Apa yang harus kalian lakukan untuk menghindari scroll berjam-jam? Nah, selain itu, niat juga penting saat kita memposting sesuatu. Tanyakan diri kalian sendiri sebelum memposting postingan sesuatu. Apakah ini murni karena ingin berbagi manfaat atau justru karena ingin dipuji dan dilihat orang lain, atau yang disebut riya. Menjaga keikhlasan niat meski di ruang digital tetap menjadi bagian penting dan ibadah kita. Jadi teman-teman semuanya, mari kita simpulkan bahwa media sosial adalah yang netral. Ia bisa menjadi ladang pahala ataupun menjadi ladang dosa, tergantung bagaimana kita menggunakannya.
Nah, dengan menjaga adab dalam berkata-kata, berhati-hati dalam berbagai konten, serta menjaga waktu dan niat, insya Allah aktivitas digital kita bisa bernilai ibadah. Yuk mulai sekarang sebelum kita posting ulang atau berkomentar, luangkan diri kita sendiri untuk berpikir bahwa apakah ini bermanfaat, benar, atau pantas untuk dibagikan. Nah, segitu dulu video edukasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.